Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Baik, di malam hari ini sengaja khusus ini ya, eksklusif untuk Mas Edo ya, Mas Edo. Insya Allah ya dalam pekan ini proses keagendan segera diproses ya sebagai direct leadernya yang rekrut adalah Pak Doni ya, Pak Doni Meratika, yang malam hari ini kita sengaja khusus untuk meeting ya, sehingga kita dari awal orientasi kita, visi misi kita ya jelas ya, sehingga ke depan kita bisa melangkah bersama ya, bisa menjalani bisnis bersama ya, dan hal-hal ini perlu saya sampaikan di awal sehingga kita bisa seirama ya, sejalan dan sevisi misi insya Allah. Untuk itu mari bersama-sama kita doa dulu ya. Saya akan pimpin dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Karim ya Razzaq ya Fattah ya Wahhab ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayy ya Qayyum. برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في أمورنا وفي أعمالنا وفي أعمالنا وفي جميع أحوالنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم جمعتنا جمعة مرحومة. اللهم اجعل جمعتنا هذا جمعا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita awali dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taufik, ya, rahmat, kemudahan buat kita. Ya, apa yang sama-sama malam hari ini kita akan obrolin, ya, menjadi langkah awal kita ya untuk menjalankan satu bisnis yang berkah, berlimpah, berdampak insya Allah ya. Baik, Mas Edo ya, saya ingin mengucapkan lebih dahulu ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung ya di grup saya ya, di grup Zulhandi M Saad ya. Dan insya Allah teman-teman di grup kita ya fokus di satu saja, yaitu kita fokus di bisnis syariahnya ya, di syariahnya. Nah, saya udah kirim link kemarin ke Mas Edo ya, link YouTube tentang penyampaian presentasi bisnis syariah ya. Di sana memang masih umum bentuknya ya, tapi ingin saya ulangi sedikit ya, buat Mas Edo, mudah-mudahan apa yang saya mau sampaikan lagi di malam hari ini ya menjadi titik gerak kita ya, landasan kita dalam bergerak, sehingga ke depan apa yang sama-sama mau kita jalankan, kita punya satu tujuan ya, satu orientasi yang jelas, satu langkah yang benar, sehingga mudah-mudahan kalaupun dalam perjalanannya ya ada hal yang ya mungkin ketidakcocokan atau hal yang mengecewakan atau apa, kita balik kepada tujuan awal kita ya, tujuan awal kita untuk apa kita. Baik Mas Edo, sedikit ya saya mau mengulang aja ya. Tentu Mas Edo ya pernah mendengar ya tentang bisnisnya Vision, bisnis kalian yang luar biasa banget ya. Tapi ini secara khusus lagi nih, secara khusus saya mau menyampaikan bahwa di grup kami ya, di grup saya dan teman-teman semua ini fokus pada menjalankan yang namanya bisnis syariah saja, hanya produk syariah saja yang mau kita bagikan, yang mau kita tawarkan ya, yang mau kita ajak umat ya, masyarakat mengambil produk syariah kita. Secara ringkas saja ya, bahwa bicara bisnis syariah ini ya, pernah juga nih saya sampaikan dalam Zoom ya, BSP yang pernah saya kirimkan juga, itu cukup panjang lebar, tapi poin-poinnya adalah mau saya kuatkan lagi di sini bahwa ketika kita menjalankan sesuatu itu ada landasannya, ada dalilnya, di situ ada pahala gitu ya. Jadi jangan sampai kita pontang-panting ya, waktu, tenaga, pikiran kita tapi nol ya, secara pahalanya nol. Kenapa? Karena kita berangkatnya ya, bergeraknya bukan karena dalil gitu. Nah, ini penting ya.
ada landasan dalil, ada titik tolak kita bergerak. Ini karena kenapa nih? Karena bisnis ini juga ternyata dijalankan ya, menjalankan bisnis itu perintah gitu loh. Perintah apa bukan istilahnya sekedar perintah ya, tapi itu dijalankan juga ya oleh para sahabat Rasul ya. Rasulullah juga berbisnis gitu kan. Kemudian juga Al-Quran banyak bicara tentang bisnis. Nah, itu poinnya. Nah, jadi kalau kita menjalankan sebuah bisnis, ada landasan dalil, ada ayat, ada hadisnya, itu energinya harusnya lebih powerful. Gitu. Karena kita menjalankan sebuah bisnis bergeraknya karena ada ayat, gitu lah. Karena ada hadis, karena ada contoh. Nah, ini membuat kita lebih semangat karena kenapa? Ada nilai lebih di situ, dari pahala ya. Nah, bicara tentang bisnis juga ini pernah saya sampaikan juga. Intinya banyak sekali beberapa ayat dalam Al-Quran bicara tentang bisnis gitu ya, tentang tijarah, tentang baik, yang semua orientasinya adalah ya mengarah kepada ya pekerjaan itu, bisnis itu menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena ayat-ayatnya selalu ya tidak hanya bicara dunia, itu selalu ada hubungannya dengan akhirat ya, tentang kemanfaatan, tentang kemaslahatan, tentang surga, tentang neraka gitu. Jadi ayat-ayat berkenaan dengan bisnis itu ya hubungannya erat dengan ya nilai-nilai ya, value ya, nilai ibadah, nilai akhirat, nilai surga, nilai neraka gitu. Jadi jangan sampai kita ya ada bisnis melalaikan gitu ya. Nah, itu penting juga ya. Jadi bisnis ini yang menambah kesenangan Allah itu. Jadi secara ringkasnya poinnya nih ya, kita menjalankan sebuah bisnis syariah bersama Aliansi Syariah ini ya orientasinya akhirat. Itu penting banget, itu yang mau saya kuatkan di awal gitu loh, bahwa kita memang di sini income-nya gede, angkanya gede gitu ya, nilainya gede ya, yang kita dapatkan luar biasa, hitungannya tuh MM-an ya, luar biasa banget. Tapi ingat, kita orientasi tetap ada orientasi akhirat ya, ada pahalanya nggak di dalam kalau kita ngerjainnya gitu loh, ada ridho Allah nggak yang kita dapatkan gitu. Bisnis ini bisa menyelamatkan kita nggak dari siksa neraka gitu. Nah, ini yang jangan sampai kita salah langkah gitu ya. Jadi bukan hanya untung rugi ini ya, tapi juga insya Allah kita mau dapat keridhaan Allah, dapatkan surga gitu. Yang kedua halal, tentunya ini penting ya, insya Allah masalah halalnya sudah jelas ya, karena kita nggak ada perpanjang lebar lagi ya. Kita yakin sama ulama, sama Dewan Syariah Nasional, sama MUI bahwa ini sudah halal legal ya syar'i, insya Allah sudah bebas dari hal-hal yang diharamkan, yang dilarang dalam muamalah ataupun dalam syariat gitu ya. Nah, yang ketiga ini penting banget gitu ya, bahwa apa yang kita mau lakukan dalam bisnis ini ya, maslahatnya, dampaknya besar nggak untuk umat gitu. Ada orientasi untuk umat nggak, ada untuk agama nggak, ada nilai-nilai yang kita bisa kontribusi nggak gitu untuk kepentingan orang banyak gitu. Nah, jadi bukan hanya kita bagaimana nih ya punya income gede, punya rumah bagus, punya kendaraan mewah ya, tapi kosong dari nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan ya, nilai akhirat ya, dan seterusnya. Ini penting ya Mas Edo ya, dari awal saya harus sampaikan ini, karena kalau memang Mas Edo akhirnya bergabung ya tujuannya ini gitu loh ya, tujuannya ini ya, orientasinya apa yang saya sampaikan ini, sehingga kita sejalan gitu ya, kita bisa sejalan. Tapi kalau ternyata nggak cocok nih, saya nggak suka yang begini-beginian, nggak apa-apa gitu ya, saya nggak suka nih ada aturan-aturan begini segala macam gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Berarti kan kita tidak bisa berjalan beriringan gitu, tidak bisa berjalan berbarengan gitu. Tapi kalau Mas itu punya semangat yang sama, punya orientasi yang sama ya, ingin apa yang dihasilkan punya peran penting ya, kontribusi kita untuk dakwah ya, untuk umat, untuk Islam ya, apa yang kita hasilkan manfaat untuk orang banyak ya, apa yang kita kerjakan ini nilai pahalanya luar biasa gitu ya, maka ya udah bismillah, kita sama-sama bergerak dan pastinya energinya itu akan lebih dahsyat lagi ya, ketimbang sekedar aduh udah dapat mobil, udah dapat rumah, udah dapat income sekian, itu hampa gitu ya. Nah, itu hampa. Tapi kalau kita bicara tentang ini pesantren ini belum kita bangun ya, ini belum kita sumbang, lembaga wakaf ini, lembaga dakwah ini belum, masih butuh banyak dana nih ya, untuk umat, untuk lain sebagainya. Nah, maka kita nggak akan pernah berhenti gitu untuk berkontribusi, untuk bergerak ya, untuk mengedukasi lebih banyak lagi. Itu Mas Edo ya. Nah, ini poin ya, poin yang ingin saya sampaikan di awal ya. Kemudian juga tentang mindset berikutnya yang perlu saya kuatkan lagi adalah di sini ya. Ya. Nah, ini penting juga ya gitu, bahwa kita harus ya, dalam tim kita, dalam grup kita itu harus
harus ambisi, ya, gitu ya, harus ambisi, ya, harus ambisi apa? Jadi orang kaya, ya. Bahkan kita harus melebihi penghasilan kita dari teman-teman kita yang lain, ya. Ya, ini mungkin Mas Edo juga harus greget nih kalau udah join di sini. Kenapa ya? Contoh sahabat-sahabat Rasul yang punya kekayaan triliunan kan banyak gitu loh, ya kan? Ketika mereka meninggal, mereka masih punya aset, rumah di mana-mana tuh, di kebun kurma di mana-mana, tanah di mana-mana, gitu kan? Kekayaannya triliunan, kan begitu. Abdurrahman bin Auf, Utsman, Tolha, Sa'd bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam itu orang-orang kaya semua tuh, ya. Nah ini penting juga perlu saya kuatkan di sini. Jadi kita di sini tuh jangan sampai punya mindset yang salah, ya. Mindset salah tuh begini. Islam kan nanti kalau kita punya banyak harta susah hisapnya itu nggak benar gitu ya. Kalau kita kekayaannya triliunan nanti masuk surga terakhir itu salah itu ya. Jadi bagaimana kekayaan yang kita punya ini mempercepat kita masuk surga kan begitu. Ya kan mempercepat kita untuk punya posisi yang lebih baik di surga kelak gitu. Karena kenapa? Karena kita punya banyak kontribusi. Nah, ini penting saya sampaikan juga di awal, kenapa? Agar kita di sini maksimal energi tenaga kita tuh nggak ada istilahnya kita melempem gitu, kita setengah hati, kita separuh-separuh nih bergerak, ya. Kalau kita mau kaya kaya beneran, kalau kita mau sukses beneran gitu. Kalau kita mau jadi top beneran. Nah, ini yang perlu juga saya kuatkan juga karena di grup saya alhamdulillah ini ada Pak Hengki, ada Bu Eca, ini top semua nih, ya. Ya orang top yang ikut lagi nih katanya. Ya Pak Hengki mencetak pernah top nasional juga sebelumnya ada namanya Ibu Imania itu jadi top syariah nasional tahun lalu ya. Kemudian tahun ini juga targetnya ada Ibu Eca nih insya Allah ya bisa jadi top nasional juga ya di grup kita ya. Saya pernah 2016, 2017, 2018 3 tahun berturut-turut itu pernah juga ya top nasional di syariah. Ya maka saya pengen dari grup-grup kita ke depan salah satunya ya Pak Doni dan Pak Edo tentunya yang saya lihat backgroundnya luar biasa ya nggak boleh jadi orang sederhana gitu loh sayang ya Mas Edo ya itu yang saya lihat gitu loh jadi nggak semua teman-teman kita tuh bisa menjadi star kita bisa nggak semua teman-teman kita itu bisa menjadi bintang ya hanya orang-orang tertentu saja itu dan itu kan rasionya ya kita tahu lah 28-80 gitu ya, itu hal yang umum lah lumrah gitu ya 20 yang berhasil 20 yang punya omset 20 yang sukses. Nah saya lihat di sini insya Allah saya yakin ya saya punya pandangan yang positif insya Allah Mas Edo mampu untuk itu ya untuk menjadi ke depan adalah salah satu orang yang bintang di sini di grup saya ya yang bisa menjadi penggerak nih ya menjadi penggerak bukan orang biasa gitu loh bukan orang biasa tapi bagaimana menggerakkan tim menggerakkan yang nanti akan berada di bawah grupnya Mas Edo sendiri itu juga dahsyat nih energinya gitu jadi energinya adalah energi bagaimana kita menjadi apa ya memposisikan kita itu posisi yang terbaik ya harusnya dari grup kita yang terbaik itu ya Insya Allah nih dengan dukungan juga ada nih Pak Hengki ya salah satu leader terbaik saya ya punya rekrutan juga Bu Eca leader terbaik juga pada saat ini di grup saya ya alhamdulillah ya ini yang cukup saya banggakan juga ya alhamdulillah bergabungnya Mas Edo tentu ya saya punya harapan besar juga tentunya ya dan saya akan siap support bahwa kita nggak boleh jadi sekedar standar pada umumnya enggak ya menurut saya sih kita harus ngikut bener kalau mau bisnis di sini sukses beneran gitu top beneran ya semangat nomor satu beneran gitu itu yang saya mau ya sebenarnya gitu ya nah artinya kalau kita punya banyak banyak prestasi banyak duit ya banyak income dan seterusnya ya kita bisa menarik orang lebih banyak lagi tentunya kan dan manfaat kita maslahat kita pasti lebih banyak lagi kan begitu gitu ya. Nah ini pemahaman mindset visi misi yang perlu ya di awal saya sampaikan. Itu yang kedua ya Mas Edo ya. Yang ketiga agak sensitif Mas Edo ya. Agak sensitif ya, tapi nggak apa-apa kita bicara malam ini ya Mas Edo. Ya. Ya, balik dulu ke sini sebentar. Ya, kita ke sistem bisnis insya Allah Mas Edo pernah dengar juga saya yakin ya. Nanti kita lebih dalam lagi ya. Kita ngerjain bisnis ini kan dengan sistem seperti ini ya. Layar biru ya. Nasabah cukup omset 30 juta ya mau premi sejuta mau kontribusi 1,5 juta mau kontribusi 3 juta intinya omset menjadi BP 30 juta ya kontribusi per bulan 360 juta atau minimal 300 juta sudah menjadi BP kemudian
kita rekrut. Poinnya adalah di sini sebanyak-banyaknya rekrut, ya. Sebanyak-banyaknya rekrut, nanti akan lahirlah mungkin dari cucunya, dari cicitnya, ya. Kalaupun yang dari kita rekrut langsung tidak tumbuh, gitu ya, tidak tumbuh. Leader-leader tersebut tidak menjadi leader yang star, tapi mudah-mudahan dari anak, cucu, cicit sampai generasi ke-8 kita akan tumbuh orang-orang yang berkualitas gitu. Dan ini harus kita yakini, gitu ya. Setiap kerja keras kita, setiap aktivitas kita nggak mungkin sia-sia, pasti ada hasilnya, ya tumbuh nanti, ya seiring dengan waktu itu harus kita yakini, ya. Nah, kalau kita dalam 6 tahun, ini kan angkanya ya minimal tuh 1 miliar, ya. Dan saya sangat yakin sekali dengan bisnis ini, ya. Saya yakin bulat-bulat 1000% ya, bahwa apa yang saya jalanin di sini adalah bisnis yang terbaik, ya, yang sudah banyak contoh leader berhasil, ya. Dan memang walaupun berjalannya kita tertatih-tatih, ya, berdarah-darah, memang untuk berjuang mengembangkan tim itu nggak mudah. Ya, saya sampaikan memang nggak mudah. Tapi saya yakin kita, ya, dengan semangat yang sama, tujuan yang sama, insya Allah berhasil, ya. Nah, kalau Mas Edo punya income 1 M sebulan, ini mau saya tanyakan sedikit, ya. Mas Edo, ada sebuah pertanyaan di sini, yang poin ketiga yang mau saya ajak, ya. Ya, kalau Mas Edo Allah kasih rezeki, Bismillah, ya, dari bisnis kita Division Allian ini punya income 1 M sebulan, apa yang mau Mas Edo lakukan? Gitu ya. Dari sisi akhirat tentunya, saya nggak ngomongin dunia. Kalau dunia mah banyak yang bisa kita lakukan, ya. Nah, kami di grup ini, ya, mengajak nih, gitulah. Ya, insya Allah teman-teman di grup kita pernah, ya, saya sharing hal ini, ya, dan mereka insya Allah juga tahu, ya. Kita mau bikin khusus, ya, dari grup kita, ya, paling nggak kita menjadi donatur, ya, membangun rumah yatim, rumah Quran, ya, rumah tahfidzul Quran, yatim piatu, duafa gratis, gitu ya, gratis, ya, dan kita bikin asramanya, kita bangun masjidnya, ya, dari mana? Dari income kita tentunya. Nah, maka saya mau tanya Mas Edo, dari 1 miliar itu kira-kira berapa persen ya? Niatnya dulu aja. Dari 1 miliar. 50% bisa, Sar. Dari 1 miliar berapa ratus juta kira-kira? 500 juta. Masya Allah, ya. Masya Allah. Tadi sore saya lagi meeting sama timnya IKADI, ya, timnya Dai Wakaf IKADI yang Mubalik IKADI. Saya lihat catatan saya dulu, ya. Di catatan saya ini mereka, ya, totalnya tadi ada berapa belas tadi, ya. Tadi ada orang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. 14 orang itu totalnya 5 miliar per bulan, ya. Jadi ada yang 300 juta, ada yang 500 juta juga sama Mas Edo, ada yang 350 juta, ya. Ada yang rata-rata 300 juta sampai 500 juta. Yang mau diberikan nih dari 1 M, ya. Dari 1 M yang mau dikeluarkan, insya Allah, Bismillah, niat dulu, ya. Mudah-mudahan dengan niat yang besar itu Allah mudahkan gitu. Allah lihat, oh, dia ini berjuang untuk sesuatu yang besar. Oh, Edo ini, Pak Doni ini, ya, grupnya Zulhamdi ini punya impian besar nih, bangun pondok pesantren tahfidzul Quran yatim duafa, ya, yang mereka komitmen untuk keluarkan per bulannya 300 sampai 500 juta. Ya, mudah-mudahan niat kita jujur dan Allah jujur juga gitu ya. Melihat niat kita kemudian Allah permudah langkah kita. Itu maksud saya. Itu Mas Edo, ya. Nah, jadi ini 3 hal penting yang di awal saya sampaikan kepada Mas Edo, ya. Itu menurut saya sih ada hal yang sangat penting, ya. Maka ketika kita sudah tahu nih arah kita, ya, mindset kita, ya, daya dorong gerak kita, ya, tentu, ya, kita otomatis gitu ya, nggak menunggu instruksi, nggak di apa namanya, nggak diworo-woro, training, meeting gitu dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita udah tahu kita mau apa, kita mau dapat apa, kita mau berjuang untuk apa, tujuan akhir kita apa, gitu ya. Maka ini yang mau kita lakuin gitu loh, Mas Edo, ya. Maka donaturnya nih diantaranya orang-orang di grup saya, ya, insya Allah di situ juga ada namanya Mas Edo, ya, punya kontribusi bangun asrama buat anak yatim dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan itu menjadi niat dulu kita yang Allah catat sebagai amal soleh dan kita bisa wujudkan serta menjadi amal jariah kita. Nah, yang keempat, Mas Edo, ya, di grup kita terus terang aja lebih banyak, ya, walaupun juga produk kesehatan, produk yang lain juga kita tawarkan, kita ajak nasabah kita, ya, tapi memang kita lebih banyak, ya, tahun lalu dan tahun ini lebih banyak mengedukasi tentang wakaf gitu ya. Kenapa? Nah, ini perlu saya sampaikan kepada Mas Edo, ya. Kenapa kita tahun ini banyak bicara tentang wakaf, ya, juga biar Mas Edo punya gambarannya bahwa
saat ini ya yang kita support lembaga wakaf ini cukup banyak gitu ya, yang bergabung dalam grup kita nih Mas Edo ya. IKADI ini berada dalam grup saya ya. Global Wakaf ini juga salah satu apa namanya di dalam pengurusnya mereka itu sudah jadi tim saya satu. Dia Kesma sudah saya pegang satu kepalanya juga ya. Kemudian di Dompet Duafa ini juga ya Dompet Duafa nggak ada, belum ada. Dompet Duafa agak susah saya masuknya ya. Tapi nggak masalah ya. Di Mafiro juga ada tim tapi memang belum jalan ya. Kemudian di Wakaf Mandiri ini Yatim Mandiri ini sudah ada kepala juga saya pegang tapi memang belum aktif, belum jalan ya. Rumah wakaf kita belum ada ketemu orangnya di sana yang bisa kita pegang gitu ya. Kemudian inisiatif wakaf ini ada satu tim yang sudah bergabung sebenarnya. Nah, artinya memang di grup saya lebih banyak mengedukasi tentang perwakafan dan merekrut ya dari lembaga-lembaga wakaf tersebut untuk menjadi bagian sebagai pensiar wakaf ya, sebagai penggerak wakaf, sebagai partner wakaf bahasanya, sebagai dai wakaf. Nah, tujuannya adalah bagaimana lembaga wakaf ini punya dana abadi ke depan, punya dana yang besar untuk punya kontribusi kembali untuk umat dari dana wakaf polis ini. Itu Mas Edo ya. Jadi bagaimana mereka bisa bangun pesantren, bisa bangun masjid, bisa berbuat lebih banyak untuk umat. Siapa pensupportnya kita? Kita bagian sebagai konektor kebaikan di dalamnya yang akan menghimpun dana umat itu untuk lembaga ini. Gitu. Nah, lembaga inilah yang akan menjadi apa namanya tempat kita untuk mengajak nasabah-nasabah mereka bawa wakafnya ke sana. Itu Mas Edo ya. Nah, jadi tentang ini juga Zoom kita lakukan rutin ya, penjelasan wakaf dan rutin insyaallah. Memang semuanya nggak simsalabim ya, nggak abrakadabra ya, bahasa apa itu dulu mungkin pernah baca bukunya apa itu Cinderella atau apa gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba orang langsung ngerti, langsung paham. Memang butuh daya tahan yang kuat ya, butuh kesabaran yang panjang ya, butuh energi yang berlapis-lapis ya. Kenapa ya, menyampaikan program wakaf polis ini nggak gampang ya, karena pemahaman asuransi yang masih banyak perdebatan segala macam. Wakaf polis itu banyak yang masih belum mengerti dan seterusnya. Memang ini ya nggak apa-apa ya, kita iklan terus aja, lama-lama juga masuk alam bawah sadar kan gitu lah. Seperti iklan apa itu yang sering kita dengar kan, otomatis ya udah nggak peduli sama orang gitu ya. Nah, tapi yakin ya kalau kita bergerak untuk Allah ya, untuk umat ya, berusaha terus, godaannya pasti besar ya, godaannya pasti besar karena nggak pernah rela setan itu ya. Kita berjuang nih ya untuk ngajak umat masuk surga ya, untuk dakwah punya dana besar dan seterusnya, tantangannya berat tuh di situ gitu ya. Nah, Mas Edo kalau siap, yuk menjadi ya salah satu yang Allah pakai. Allah musta'mil Mas Edo gitu ya. Allah pakailah ya Allah ya Mas Edo, pikirannya, tenaganya, waktunya ya untuk agamamu ya, yang kita dipakai Allah untuk berjuang yang menegakkan kalimatullah ya, berjuang dalam kontribusi kita dalam hal ini adalah menghimpun dana wakaf ya, menghimpun dana untuk umat ya, bergerak di sana untuk punya kontribusi untuk agama Allah. Nah, mudah-mudahan disitulah ya Allah berikan kita pahala ya. Kalaupun nggak sampai niat kita, umur kita nggak panjang, mudah-mudahan apa yang telah kita bangun di awal ya memberikan pahala jariah kita ketika kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu Mas Edo ya, poin-poin penting yang menurut saya di awal harus saya sampaikan kepada Mas Edo ya, sehingga ini menjadi satu titik tolak ya, visi misi kita berada di grup saya ya, di grup kita bergerak ya, dan memang kita butuh energi yang panjang ya, kesabaran yang panjang ya, kekuatan yang harus kita bangun bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik ya, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sampai kepada tujuan kita ya, li'ilai kalimatillah ya, insyaallah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan bagian kita ya. Wa kullu ya'malu ala syakilati, setiap orang bergerak berkontribusi dengan kemampuan masing-masing ya, dengan keahlian masing-masing ya, dan kita di bidangnya ini ya, maka kita berkontribusi melalui apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan Mas Edo kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, ditanyakan ya, kita persilakan ya. Oh ya, Ustaz. Kan kalian ini kan produknya ya, Ustaz.
Nah, jadi fokus kita itu nantinya itu fokus di wakaf aja berarti Ustaz? Atau boleh kayak kita jualan produk kesehatannya, asuransi jiwanya, seperti itu? Ya, pada hakikatnya saya juga semua produk Atau ya pada hakikatnya semua produk ya kita tawarkan ya karena semua produk itu manfaat dunia akhirat tuh ya untuk duniawinya menjaga mereka dari apa namanya resiko-resiko duniawi untuk akhiratnya mereka ya melalui produk ini juga bisa mereka dapatkan gitu. Jadi silakan Mas Edo ya dari sisi produk nggak ada masalah bebas kita ya. Tapi memang agak lebih banyak nih di tim kita ya yang memang fokusnya ke wakaf gitu agak lebih banyak karena beberapa tadi lembaga wakaf yang kita support sehingga memang kelihatannya memang lebih banyak mengajak kepada wakaf tapi enggak juga gitu teman-teman kita pada closing yang lain juga ya teman-teman kita closing kesehatan sakit kritis produk-produk yang lain juga saya juga seperti itu gitu ya seperti itu Mas Edo bebas ya boleh silakan Mas Edo nggak ada masalah dari sisi produk apapun kita memang harus tawarkan ya karena semuanya manfaat silakan kalau ada hal lain. berarti Ustaz, kalau kita prospek ring 1, yang kan tadi kan 10 keluarga dengan 3 juta, itu bagusnya apa dulu Ustaz? Untuk di awal Ustaz? Ya, kalau keluarga memang yang paling penting asuransi kesehatan, ya. Asuransi kesehatan yang sesuai tagihan itu udah paling penting tuh ya. Itu adalah nilai UP yang gede. Ya, UP yang gede. UP yang gede inilah yang kita coba sampaikan juga dibagilah ya, dibagilah untuk wakaf juga gitu loh. Biar ya kita punya bekal kalau mati ada wakaf gitu. Nah, jadi UP gede itu sangat disarankan ya. UP gede itu artinya di situ ada warisan dan ada wakaf ya. Kemudian manfaat kesehatan yang sangat penting. Tentu kalau Alian kan punya produk unggulannya sakit kritis ya silakan kalau Mas Edo juga mau mengedukasi sakit kritis yaitu 3 hal yang menurut saya paling penting di awal untuk keluarga terdekat untuk lingkungan ring 1 yang harus ya jangan sampai lucu nanti ya ring 1 kita nggak punya asuransi kesehatan ya nggak punya UP yang cukup ya nggak punya wakaf itu kan lucu jatuhnya jadi memang itu yang bisa yang istilahnya kalau Mas Edo mau bergerak ya itu yang dimaksimalkan nggak apa-apa untuk ring 1 tentunya. Untuk jadwal pertemuan grup Ustaz, bisa dikasih Oke, saya informasikan boleh dicatat aja? ya, boleh dicatat. Yang pertama ya, yang pertama itu kita ada pertemuan setiap Senin, grup saya khusus itu jam 9.30 ya. Di grup saya ke bawah, pohon bisnis saya itu jam 9.30 sampai jam 11. Ya, di situ kita akan setiap minggu insya Allah ada pembicara bergantian yang akan sharing lah tentang metode ya tentang mindset tentang penguatan kepada grup gitu ya untuk apa untuk kita punya ikatan emosional dengan grup kita gitu loh bahwa kita ini nggak sendirian kita ini punya tim punya grup yang sama-sama berjuang sama-sama bergerak gitu ya kemudian juga division ini perlu juga Mas Edo ikuti ya Insya Allah ya setiap Senin siang ya kemudian juga hari Senin malam itu ada grup besar ya namanya grup RIS ya grup RIS itu adalah grup dari direknya Pak Denny namanya Anna Novia Tante Anna Novia kita sebutnya Tante Anna Novia ya itu setiap Senin malam ya saya ajak ya tim semua grup dan khususnya Mas Edo untuk gabung di dalamnya ya karena di situ pembicaranya Insya Allah orang-orang pilihan di grup Tante Anna Novia yang punya prestasi ya ada bacaan produksi di situ dalamnya ada kontes juga dan juga ada pembagian angpau di akhir. Jadi jam 7 malam sampai jam 9 malam di hari Senin ya. Nah, itu bisa diagendakan. Kemudian yang berikutnya adalah kita ada agenda di hari Rabu. Hari Rabu itu jam 8 malam sampai jam 9 malam adalah edukasi wakaf ya. Edukasi wakaf di situ kita bisa mengundang calon nasabah, calon wakif ya untuk kita berikan pemahaman tentang penting punya wakaf, menyiapkan wakaf ya dan bercerita tentang wakaf di situ. Nah, hari Jumat malam Sabtu ya itu ada sharing tentang metode prospek ya. Tentang metode prospek ya yang linknya saya pernah kirim ya kemarin ya.
Nah, itu salah satunya minggu depan insya Allah kita minta Mbak Afi, minggu depannya lagi Mbak Rinta, minggu depannya lagi mungkin siapa nanti Pak Hengki ataupun siapa ya. Ya kalau ada tim-tim kita yang siap untuk berbagi ya 30 menit saja waktunya ya. Ya 30 menit artinya bagaimana kita sharing dalam waktu maksimal 30 menit ya 15 sampai 20 menit berbagi ilmu di situ, berbagi metode sharing ya yang mungkin bisa diambil manfaatnya dari teman-teman yang lain karena setiap orang punya gaya, punya style, punya walaupun sebenarnya poin-poinnya itu juga gitu tapi mungkin hanya hal yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian saya dengan unit saya, ya unit itu artinya yang direct di bawah saya itu sebenarnya malam minggu ya seperti sekarang ini ya saya punya grup unit sendiri nih ya mungkin biar Pak Hengki, Mbak Eli, Mbak Eca juga tahu gitu ya. Saya punya unit yang saya meeting sendiri ada khusus gitu ya. Artinya kan dalam unit saya nih Mas Doni nih unit saya, artinya Mas Edu dalam unit saya nih ya karena leadernya masih saya. Ya itu ada pertemuan untuk mengevaluasi sebenarnya dari unit saya di hari Sabtu malam minggu kayak ini sekarang. Nah tadi tuh saya undang mungkin pada ini ada yang nggak datang ya. Oke. Karena memang saya nggak wajibin ya karena saya nggak wajibin karena ini memang khusus buat Mas Edo tapi kalau mereka mau mendengarkan ya nggak apa-apa saya open aja untuk mereka juga dapat penguatan gitu. Itu aja agendanya dan Sabtu tentu division ya sangat saya sarankan Mas Edo untuk ikutin semua dari BP1, BP2, BP3, BP4, BP5 ya kemudian proposal ya kemudian juga BSP-nya kalau mau mengundang ya mengundang BSP itu 2 minggu sekali ya dan jadwal saya ngajar nanti BP4 tanggal 19 insya Allah ya tanggal 19 itu saya ngajar kelas syariah di BP4 insya Allah mudah-mudahan ada umur ya ada kesehatan. Jadi itu jadwalnya Mas Edo ya dan setiap pagi nah ini penting juga setiap pagi itu kita jam 9 jam 8.30 ya itu di grup direct leader saya sekarang namanya Pak Randy ya menjadi direct saya sekarang adalah Pak Randy Santoso ya itu ngadain namanya daily booster ya jam 8.30 sampai jam 9 daily booster ya itu kita memasukkan energi positif ya membayangkan target kita ya mengucapkan apa yang mau kita raih ya melalui daily booster jam 8.30 ya jam 9 ada rutin 15 menit kalau setiap hari itu hanya 15 menit saja dari jam 9 sampai jam 9.15 namanya daily apa namanya risk daily ya jadi leader-leader kita sharing 15 menit apa yang melandasi mereka menjalankan bisnis ini, apa yang membuat mereka menjalankan bisnis ini, dan bagaimana metode mereka, mindset mereka seperti apa. Itu biar kita kuat setiap hari melangkah sebelum kita bergerak, gitu ya. Nah, dan di grup saya setiap malam, insya Allah ya jam 4 ya waktu Indonesia Barat tentunya, ya itu ada doa bareng. Ya, bagi yang pengen ikut doa, ya ahlan wa sahlan kita nggak ada kewajiban ya yang nggak ada pemaksaan ya yang bangun yang diberikan kesempatan tahajud ya yang nggak halangan silakan join jam 4 sampai jam 4.30 untuk doa ya doa ya doanya itu juga sebenarnya tapi kita minta sama Allah tiap hari biar kita hari ini diberikan kemudahan target kita tahun ini tercapai diberikan kesehatan diberikan kemudahan diberikan taufik diberikan ampunan dan seterusnya lah intinya doa setiap hari jam 4 ya sampai jam 4.30 ya kadang jam 4.20 udah selesai doanya gitu ya. Itu aktivitas di grup kita ya. Putus-putus suara saya ya, Anggi. Dengar Mas Edo? Ini aman Ustaz. Ini aman. Nyane aman. Aman ya, oke. Ya itu agenda di grup kita Mas Edo. Ya, silakan. Informasi akan selalu kita sampaikan di grup nanti kita invite ke grup ya silakan Mas Edo kasih prioritas ya jangan sampai menurut saya sayang kalau kita join di sini taruh nama tapi kita nggak ada gerak nggak ada penambahan ilmu nggak ada penambahan manfaat gitu ya sayang saya nggak mau apa namanya ya banyak umum lah terjadi lah gitu ya banyak umum terjadi teman-teman kita masih belum memprioritaskan waktunya, tenaga pikirannya untuk benar-benar serius ya dan itu hal biasa lah gitu ya selalu ada rasio ada orang-orang yang bintang ada orang-orang yang semangat ada orang-orang yang cuma hore aja gitu ya tim hore yang sekedar ada gitu tapi nggak menghasilkan ataupun mungkin cuma
jika pernah datang training juga ada gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu nggak mempengaruhi kita gitu loh. Maka balik lagi kepada kitanya masing-masing pada hakikatnya. Ya, fasilitas disiapkan, Zoom disiapkan, training disiapkan, acara disiapkan, tinggal bagaimana kita memprioritaskan itu untuk mempercepat kita sukses. Itu Mas Edo. Ya, silakan kalau ada hal lain yang mau ditanyakan. Insya Allah nggak malam ini ya. Ini malam ini memang hanya saya mau ngobrol tentang tadi itu ya, visi misi, mindset dan arah ya, tujuan kita ya, dan informasi-informasi seperti ini. Nanti secara khusus ya, saya pengen goal setting khusus ya, goal setting biar saya tahu nih ya goal settingnya Mas Edo tahun ini seperti apa, 5 tahun ke depan seperti apa ya, dan kita mau hitung income bareng ya, hitung layar biru bareng ya. Dan itu tradisi division yang memang semua leader pasti lakukan gitu ya untuk timnya ya, agar jangan sampai di sini kita nggak tahu garis finishnya sampai akhir tuh ngapain gitu. Itu kan sayang banget gitu. Jadi itu mungkin di sesi berikutnya nanti kita agendain ya, waktunya enak kapan ya, di sela, karena kalau pagi saya sampai sore itu saya yakin juga Mas Edo padat tuh. Ya kan? Ya. Jadi kita buat malam aja biar kita agak santai ya, tapi tetap serius gitu. Oke, silakan kalau ada lagi hal-hal lain Mas Edo mau ditanyakan. Nanti rekam YouTube yang dibagikan Ustadz juga ya, kita belajar BSP misalkan kan, terus belajar BP1 BP2 itu ada rekamannya Ustadz. Kalau itu nggak ada ya, kalau itu nggak ada rekamannya karena itu nggak boleh direkam oleh Vision ya. BP1 BP2 tuh nggak boleh direkam, tapi saya paling punya, yang kemarin Ustadz kirim ya kecuali yang grup yang saya ngisi ya, kemudian acara-acara yang gitu. saya ngisi selalu di grup kita itu selalu ada rekamannya. Insya Allah kalau nggak lupa, kadang tuh lupa juga ya. Jadi selalu saya coba rekam untuk menjadi dokumentasi kita. Nah hari ini saya ngomong begini nih, hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 Maret 2022 kan? Ya, mudah-mudahan rekaman ini bisa kita lihat lagi di 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, Mas Edo sudah punya income 1M sebulan gitu. Ya. Ya, kita bisa buka lagi kalau kita masih ada umur, balik lagi masalah umur nih kita was-was ya, karena nggak tahu nih kita masih ada kesempatan atau enggak, tapi nggak apa-apa gitu ya, kita tetap berharap panjang umur ya, dan bisa melihat hasil kita di mungkin 3-4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, nggak apa-apa gitu ya. Ya, ada lagi silakan, mungkin hal-hal yang mau dituangkan, tuangin aja. Ada kendala atau apa yang mungkin ragu, yang mungkin belum jelas. Kapan start goal settingnya Ustadz? Goal setting kalau mau malam Boleh, besok. Kalau mungkin siap ya, malam besok kita buat khusus nih. Boleh start. Ya. Biar Boleh, juga boleh. Mas Doni ikut untuk juga karena ini kan yang rekrut langsung sebenarnya Mas Doni nih. Tapi karena saya sebagai leader ya, masih menjadi leader unit ya, maka saya harus jelasin dan nanti tetap kita bertiga gitu ya, biar juga bagaimanapun directnya Mas Edo adalah Pak Doni ya. Mudah-mudahan Pak Doni bisa lebih cepat nih. Ya Pak Doni ya. Kemarin saya langsung telepon ke Pak Doni, ayo Pak Doni BP lagi ya. Karena Pak Doni ini 2018 2019 ya Pak Doni ya. 2019 ya. 19. Ya, sudah BP pada waktu itu. Tapi memang karena kondisi Covid kemarin ya, cukup parah segala macam ya. Banyak leader yang juga turun ya ternyata. Ya, tapi nggak apa, Mas ini orang yang kuat ya. Saya lihat nih Mas Doni salah satu leader saya yang walaupun turun tapi masih semangat, masih kuat untuk terus ya. Karena orientasinya udah benar ya. Ya, ke depan pandangannya tuh udah benar. Jadi terus bertahan gitu. Tapi saya yakin tahun ini juga Mas Doni ya segera BP dan juga Mas Edo nyusul ya. Atau disusul oleh Mas Edo dulu nih Mas Doni nih. Jadi ada sparring nih. Ya. Barengan aja Ustadz. Ya, barengan boleh. Bareng. Bagus kalau bisa Maret April ini harusnya sih menurut saya ya. Kalau dikerjain cepat. Ini Bu Eca dalam grup kita sekarang ini, Bu Teresia Amelia ini salah satu orang yang dalam 2 bulan BP-nya tercapai ya. Ya, BP-nya selesai gitu.
Ya, sebenarnya semua orang punya potensi yang sama, cuma kadang memberi waktunya itu aja yang kurang, ya. Ngerjain ininya yang kurang, itu, ya. Yang memang belum benar-benar greget pagi, siang ketemu orang, malam ketemu orang gitu ya. Closing, nah itu ya. Itu yang kalau energinya itu yang dibawa, ya insya Allah ya. Insya Allah sebulan 2 bulan ini harusnya selesai. Mas Edo buka dari keluarga aja, ya. Keluarga bukain kalau memang ada dananya ya, jangan sampai juga memberatkan gitu ya. Ya tapi kalau mau dikejarin ya membayarnya dari income yang kita dapatkan insya Allah bisa. Gitu. Ya, ya mudah-mudahan nih harapan saya nih Mas Edo ya bikin kaget lah ya. Kadang banyak orang-orang bikin kaget di sini. Kayak Mbak Eca ini kan, ya Bu Eca ini ketika join juga bikin kaget yang lain gitu. Nih baru join udah dapat champion, udah ada jadi MVP gitu. Nah, mungkin akan muncul orang-orang baru yang kayak gitu. Ya diantaranya saya harap juga Mas Edo di sini gitu ya. Yang baru join juga bisa bikin kejutan gitu. Ya. Ya, saya harap banget nih Mas Edo energinya bisa energi waktu pikiran tenaganya bisa dikasih ya. Dikasih ke sini maksud saya. Ya, karena saya tahu Mas Edo punya banyak aktivitas tuh. Saya lihat IG-nya itu ya. Yang public speaking, yang segala macam itu kan saya ngebayangin tuh waktunya luar biasa itu. Ya kan? Artinya dari IG dan story-nya itu kelihatan orangnya nggak bisa diam. Iya, Start. Makanya saya pengen ikut vision ini kan, karena apa ya? Yang lain-lain itu kan kayak ngisi waktu luang. Soalnya kan Ya, nggak sibuk, makanya kan sering kayak jalan-jalan gitu. iya makanya gitu loh. Kalau saya terus terang aja waktu saya udah habis nih, gitu. Ya setiap Siap, hari Start. menabur terus menabur gitu ya. Ya alhamdulillah nih punya leader-leader yang sudah bergerak, udah mandiri ya. Tinggal BE ya memang itulah. Ya nggak apa, kita sabar-sabar aja ya, sabar-sabar aja insya Allah ada masanya kita menuai semua insya Allah. Ya. Mas Doni silakan, Pak Doni kalau ada mau ditambahkan, mau diinformasikan. Ini Pak Doni sebagai direct. Ya, alhamdulillah sudah banyak tadi disampaikan Mas Edo ya dari Stajil. Ya. Kalau ada yang masih disampaikan nanti ya kita offline aja waktu di sini nanti bisa sambung lebih detailnya. Nanti kalau perlu ditemenin lagi juga nggak apa-apa. Ya saya harap tuh memang Mas Edo ya, Mas Edo tuh wajib lah bahasanya itu nempel sama Pak Doni ya. Nempel ya, karena saya ya yakin Mas Doni ya, Pak Doni itu leader lama saya gitu loh, yang sudah punya transferan ilmu tentang bisnis ini tuh udah banyak ya, dari konsep syariahnya, dari mindset, dari bisnis, insya Allah sih Mas Doni udah kuat gitu ya, sudah sangat kuat ya, sudah ya sangat nanti kuat. bareng-bareng kita bisa saling melengkapi kan Ya. Mas Edo ini kalau pasar di Banjarmasin kan beliau sudah yang menguasai ini sebenarnya. Sudah Pasar terkenal ya. Banjarmasin ini beliau menguasai. Iya, udah dikenal. Kalau Ane, saya sendiri kan baru ya pendatang lah, otomatis baru 1 tahunan kan di sini. Jadi masih nanti bisa disinergikan lah dengan Mas Edo supaya bisa lebih penetrasi pasar di Banjarmasin ini bisa. Jadi vision syariahnya bisa kelihatan itu dari Banjarmasin. Harapannya begitu Mas Doni ya, dari timnya Mas Doni, Mas Edo ke depan ya yang syariahnya kuatnya di sana ya dari grup kita gitu. Ya. Mungkin nanti roadshow ke daerah-daerah sama Mas Domar. Ya siap-siap nanti kita yang rumah keluarga gitu ya. Iya. Tempat-tempat yang belum saya tahuin kan Mas Edo kan tahu mestinya di sini. Iya, jalan-jalan. Boleh Mas Edo. Tikusnya banyak yang tahu tuh. Mas Edo, Mbak Doni nanti kalau udah BP bareng nanti undang saya ke sana nggak apa-apa. Nanti kita kumpulin calon-calon BE, calon-calon BP, kita lakukan offline nggak apa-apa nanti. Insya Allah ya. Kalau udah nggak ada pandemi.
Karena memang agak repot colok-colok hidung terus ya kan ke bandaranya. Iya, ya benar, Ustaz. Ya. Benar. Ya, ada lagi Mas Edo yang ya, ditanyakan. Tadi saya sampaikan komitmennya tadi Mas Edo siap ya, insya Allah ya. Siap. Bismillah, Ustaz. Artinya kita Mohon bisa, bimbingannya. ya artinya kita bisa berjalan beriringan gitu ya. Kita memang nggak bisa vulgar gitu loh. Ke depan publik kita ini syariah, berjuang untuk agama Allah, untuk apa itu nggak mungkin lah ya, karena memang sensitif gitu ya. Jadi kita bermain halus saja istilahnya, tapi memang jangan sampai orientasi kita salah nih, perjuangan kita harus kita kuatin gitu ya. Karena memang ya jangan sampai kita ini nggak bernilai gitu loh, jadi kayak buih di lautan ya, ada tapi kita nggak punya kontribusi apa-apa kan, itu sayang banget gitu kan. Nah jadi ayo bergabung bersama kita sama-sama ya. Ini orang-orang pejuang semua nih ya, Pak Hengki apalagi nih, Datuk Tan Malaka. Udah dengar Datuk Tan Malaka nggak? Mas Edo. Ya ini penerus. Ini ada Datuk Tan Malaka nih, Mas Edo. Ya. Kenapa? Datuk Tan Malaka. Datuk Tan Malaka. Nggak tahu, Ustaz. Pejuang. Tan Malaka. Ya, Tan Malaka. Malaka. Tan Malaka. Ya, tahu. Ya, ini ada keturunannya gitu. Jadi keturunannya nih, yang termasuk yang kuat, yang fight-nya luar biasa nih untuk menyemangati kita juga. Insyaallah ya, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol nanti di Zoom kita insyaallah. Ya sengaja malam ini saya nggak kasih kesempatan mereka komen-komen nih, karena emang ini khusus khusus bertiga. Ya, khusus bertiga. Kita ngobrol bertiga ya, biar kita kuat dan teman-teman juga nanti bisa menguatkan juga insyaallah di next. Ya udah tahu nih, udah kenal duluan nama Mas Edo nih sebelum kita masukkan di grup. Iya. Nah. Jadi Mas Edo ini dikerjainnya couple sama pasangannya. Jadi insya Allah sinerginya mantap ini Mas Edo nih. Berdua sama. Ini istri ikut dengar nggak? Ini ada di sebelah. Oh ya, bagus. Ya. Ya mudah-mudahan juga siap mendukung ya. Bismillah. Ya. Siap mendukung, siap berjuang. Ya kita harus menjadi sesuatu yang apa ya? Yang saya tuh terus terang aja tuh malu gitu ya. Malu kalau kita ini sebagai muslim, sebagai apa ya, orang yang berjuang untuk syariah itu kalah sama teman-teman kita yang memang secara keyakinannya bukan Islam, tapi omset syariahnya itu gede gitu. Nah itu yang saya tuh masih menjadi sesuatu dalam hati saya itu, ketidakrelaan lah gitu. Ya harusnya dari grup kita, harusnya dari tim kita, harusnya unit kita itu yang omset syariahnya itu menggelegar gitu, bikin kaget dunia persilatan ini gitu loh. Nah itu yang menjadi sebenarnya dream terbesar saya di bisnis ini, yaitu sebenarnya gitu loh ya, bahwa grup syariah kita itu grup yang menguasai sealian ini gitu, bukan grup lain. Nah kalau sekarang masih jauh nih ya, masih urutan ke 15-20-an itu, jadi berjuangnya masih panjang ini Mas Edo gitu ya. Artinya mudah-mudahan dengan bergabungnya Mas Edo ya bisa menambah tentara kita gitu ya. Ya berjuang ya. Insyaallah ya Pak Hengki ya, dengan dukungan Bu Eca, Pak Hengki, ya Bu Yeli ya. Kemudian juga Ika semangat lagi gitu ya. Sudah mulai closing ya. Insyaallah ya dari kita lah yang berjuang ya menjadi orang-orang yang mensupport ini ya, omset syariah ini. Karena kalau kita itu punya omset besar ya, punya prestasi bagus, kita itu cukup dihargai di Vision ini, khususnya di Allian gitu ya. Nah mudah-mudahan kita dengan membawa semangat itu menjadi pendorong kita nih, kalau lagi males, kalau lagi down ya, mudah-mudahan itu membuat kita bangun dan kerja lagi gitu. Ya. Silakan kalau ada komen-komen lagi. Kita ada waktu 2 menit lagi. Atau 3 menit lagi lah, nggak apa-apa. Intinya malam ini Mas Edo, ya saya benar-benar ingin menyampaikan ya mindset kuat kita di bisnis
syariah ini itu yang tadi ya. Ya, yang mau saya delivery ke Mas Edo itu energinya itu, ya. Energinya, landasannya, tujuannya, ya, mindsetnya, visi misi kita, ya, itu tolong diterima dulu. Ya, tolong diterima, ya. Ya, insya Allah seiring waktu kita terus gitu ya, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ya, sampai kepada ya tujuan kita semua, insya Allah ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan Mas Edo bertahan ya sampai kita mewujudkan tadi 5 tahun ke depan kita mau membangun sebuah peradaban lah, membangun sebuah impian besar kita sama-sama insya Allah ya. Amin. Amin, amin. Ada lagi? Silakan. Sudah Ustaz. Cukup ya? Persiapan besok aja goal setting. Ya, besok kita goal setting. Silakan Mas Edo dulu mulai rancang-rancang dulu aja ya, targetnya di tahun ini tuh pengen income berapa ya, pengen apa yang diraih ya, yang hitung-hitungan Mas Edo mungkin target-targetnya nggak apa-apa, di-sharing aja target rekrut juga nanti segera bibi berapa ya, target income berapa. Kemudian juga apa yang 3 hal yang mau diraih di tahun ini ya. Apa nih yang belum terwujud di tahun ini yang mau dikejarin gitu ya, nggak usah banyak-banyak, 3 aja saya pengen, barulah nanti goal 5 tahun ke depan ya, goal 10 tahun ke depan bolehlah kalau mau nanti ditambahin biar saya tahu nih, bisa mereminder gitu ya. Katanya mau ini kok nggak ada omset nih minggu ini gitu. Gitu kan. Nah itu insya Allah sama-sama coba kita hitung nanti di malam besok ya, insya Allah khusus ya kita bertiga aja ya, biar kita lebih banyak discuss di sana ya. Oke, itu aja Mas Edo ya. Malam ini kalau ada kesempatan, kalau Pak Doni, kalau kita jam 4 di sini, di sana jam berapa? Jam 5 Ustaz. Jam 5 Ustaz. Berarti udah salat subuh ya? Sudah azan jam 5.10 kalau nggak salah. Ya di tengahnya kita doa itu biasanya oh masih bisa sempat doa, ikut. belum selesai biasanya azan. Oh, masih bisa sempat ikut lah ya doa sebelum subuh ya? Ya masih bisa. Soalnya sini antara azan sama komatnya agak lama Ustaz. Oh ya pas lah. 4 jaman. Oke pas kalau gitu ya. Ya udah silakan kalau Mas Edo ini tidak ada, terus terang aja kita semua itu agenda kita tuh nggak ada sebenarnya, tidak ada yang kita wajibkan gitu lah. Nah tapi yang saya wajibkan itu adalah meeting unit ya sama meeting group yang saya sangat kita itu hadir karena di grup kita khusus. Tapi kalau yang lain tuh ya itu wadah yang dari siapkan vision alian yang memang seyogyanya kita kasih waktu biar kita bertumbuh dan berkembang gitu. Ya silakan Mas Edo tahu tujuannya, tahu goals-nya, nanti ya tahu yang akan dilakukan. Oke, saya rasa itu ya, kita tutup ya dengan doa dulu ya. Kita beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya Allah. Mudahkan kami ya Allah, berilah ya Allah kepada kami ya Allah keberhasilan ya Allah, kesuksesan ya Allah, apa yang telah kami diskusikan, apa yang telah kami bicarakan di malam hari ini ya Allah, Engkau mudahkan, Engkau berkahi, Engkau ridhoi, Engkau berikan pertolonganmu, Engkau bantu kami ya Allah, Engkau ridhoi kami, Engkau berikan taufikmu kepada kami ya Allah, dan Engkau ampuni atas khilaf dan alai kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah musta'amilna, Allah musta'amilna, Allah musta'amilna ya Allah. Pakailah kami ya Allah, pakailah kami untuk menjadi salah satu orang yang berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, berjuang untuk agamamu, yang Engkau pakai kami untuk menjadi orang-orang yang berdampak, bermanfaat untuk umat-Mu, untuk agamamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di malam ini, ya Allah, himpunlah kami dalam ketaatan, dalam kesalehan, dalam hidayah-Mu, dan dalam surga-Mu kelak, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita tutup alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Terima Ustaz. kasih Ustaz. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ayo. Ya, ya.